Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Darli. Hari ini kita akan belajar tentang binatang. Kemarin kita sudah belajar tentang binatang liar. Hari ini kita akan belajar tentang binatang laut. Nah, ada banyak sekali contoh binatang laut, seperti penyu, penguin, bintang laut, singa laut, hiu, walrus, kuda laut, ataupun belut. Nah, semua hewan itu memiliki pernafasan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan insang, ada juga yang menggunakan paru-paru. Hari ini kita akan belajar tentang binatang laut. Simak baik-baik ya anak-anak. Paus, hewan terbesar yang hidup di laut yaitu ikan paus. Ikan ini merupakan hewan mamalia laut yang melahirkan anak secara langsung. Meskipun ukuran paus ini sangat besar, makanan paus adalah apapun itu yang berukuran kecil seperti plankton, kepiting, ikan kecil, larva, dan lain sebagainya. Lumba-lumba. Lumba-lumba adalah jenis hewan mamalia yang cerdas yang memiliki sistem alamiah pada tubuhnya sangat kompleks dan lucu. Banyak orang yang tertarik dengan lumba-lumba karena mereka tahu lumba-lumba adalah hewan penolong. Manusia senang berenang di laut bareng lumba-lumba, hewan yang pandai dan bersahabat. Ikan hiu. Ikan hiu memiliki reputasi sebagai hewan buas yang berbentuk garang dan mengerikan. Karena itulah hiu ini dijuluki juga sebagai predator laut. Nah, ikan hiu memiliki sensor penciuman yang sangat tajam, sehingga dia bisa mendeteksi keberadaan bau darah dalam air dengan jarak beberapa mil. Hiu menyukai ikan lain seperti krustasea, moluska, dan lain sebagainya. Ikan pari. Ternyata ikan pari ini masih mempunyai ikatan dengan ikan hiu. Bedanya, ikan pari memiliki tubuh yang rata serta tidak memiliki tulang. Siripnya mirip seperti sayap yang dibentang lebar, apalagi saat mereka bergerak atau pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Maka akan terlihat seperti layangan terbang yang meliuk-liuk. Ia juga memiliki ekor yang panjang, dan beberapa ikan ini memiliki duri yang beracun dan mematikan. Fungsi duri beracun ini untuk melawan dan mempertahankan diri saat terganggu oleh siapapun dan juga digunakan untuk menyengat target santapannya. Karang. Kalau karang menghasilkan kapur atau terumbu. Ada yang berukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Yang seperti ini biasanya disebut polip. Mereka tumbuh dan menempel satu sama lain menjadi warna-warni mirip dengan tanaman bunga darat. Itulah yang menghias area kedalaman laut menjadi indah. Buaya. Buaya merupakan jenis hewan yang serupa dengan aligator dan memiliki hubungan erat seperti kesamaan pada bentuk tubuhnya. Jadi kalau kita lihat buaya mirip seperti aligator. Mereka sama-sama hewan air dengan golongan reptil. Hewan ini hidup di air asin dan air payau. Air payau adalah campuran dari air tawar dan air laut yang persebarannya banyak di sungai, rawa, danau, dan muara. Kura-kura. Kura-kura merupakan hewan omnivora yang hidup di berbagai tempat dan dapat beraktivitas di hutan rawa, danau, sungai, dan lautan. Untuk makanan kura-kura sendiri adalah tumbuhan, serangga, ikan, katak, ular, bahkan sesama kura-kura lainnya. Kuda laut. Kuda laut satu ini memiliki tubuh yang mungil dan bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm. Hewan ini mempunyai moncong yang panjang dan ekor yang panjang sehingga terlihat melengkung mirip seperti miniatur kuda. Kuda laut ini suka memakan krustasea dan larva ikan kecil. Ubur-ubur. Ciri khas pada struktur tubuhnya yang lunak, transparan, dan mirip seperti jeli. Karena itu, mengapa ubur-ubur disebut sebagai ikan jeli? Warnanya pun beragam dan berubah
dan begitu cerah seperti merah muda, ungu, ataupun biru. Bentuk tubuhnya seperti lonceng, dilengkapi dengan tentakel berbentuk payung yang dapat memancarkan cahaya. Tetapi jangan sampai Anda terlena dengan ceroboh ketika berhadapan dengan hewan ini. Oleh kelucuannya, penampilan dan bentuknya cantik menggemaskan. Terakhir ada belut. Sekilas terlihat bentuk belut mirip seperti ular. Mereka memiliki bentuk dengan diameter memanjang dilengkapi dengan semacam pita yang membentang di sekujur tubuhnya. Belut ini banyak mendiam di perairan laut dangkal dan bermukim juga di area kedalaman pasir samudra. Namun ada beberapa juga spesies belut yang tinggal di air tawar seperti halnya belut sawah, belut sungai. Dari situ manusia gemar menangkapnya untuk dijadikan aneka kuliner. Nah, tadi itu adalah berbagai contoh binatang air beserta contoh gambar dan penjelasannya ya anak-anak. Kita sudah belajar makanan yang mereka makan, mereka bernafas dengan apa, dan juga ciri dan keunikan dari setiap binatang. Kalian belajar sesuatu yang baru kan? Nah, minggu depan kita juga akan belajar tentang binatang ternak. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Tetap semangat belajarnya ya.